Cuma ada satu yang gua highlight dan ini khas banget dari rumah tropis. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada jalusi di atas, dan di sebelah sini langsung berhadapan ada roster. Nah, ini adalah kaidah rumah tropis, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya satu rumah pengen adem, itu kita mesti ada cross ventilation yang otomatis seperti ini. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini spesial banget, teman-teman. Kenapa? Karena kita ada di bawah sebuah bukit. Wih, keren banget ya. Bayangin nggak kalau misalnya teman-teman setiap pagi bangun keluar rumah ngeliatnya langsung bukit seperti ini. Ya, kita lagi ada di Sentul City, teman-teman. Ini adalah perumahan terbaru dari Sentul City. Namanya adalah Spring Valley. Nah, Spring Valley ini itu udah groundbreaking nih, teman-teman. Jadi yang pertama itu udah dibangun. Kalau teman-teman lihat tuh di sebelah situ udah mulai pembangunannya. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah Spring Valley Extension, alias tambahan dari Spring Valley, gitu ya? Iya, perpanjangan. Perpanjangan dari Spring Valley. Nah, kalau di Sentul City ini tuh tentu teman-teman tahu di sini tuh fasilitasnya udah luar biasa banget. Ada IKEA, udah ada Ion, besar banget mallnya di depan sana. Dan yang pasti kalau teman-teman nanya rumah sakit, udah ada rumah sakit IMC. Jadi semua udah lengkap, udah seperti sebuah kota mandiri. Sekarang kita mau menuju ke rumah yang akan kita bahas. Ini adalah Spring Valley Extension. Nah, luas tanahnya ini ada di 72 meter persegi, 6 kali 12. Bangunannya itu ada di 45 meter persegi. Bayangin deh kalau misalnya teman-teman sekarang punya uang lebih, habis itu pengen punya villa, kenapa nggak beli di Spring Valley ini? Ya karena ini dia nih, yang seperti gue bilang tadi, belakangnya itu benar-benar bukit. Jadi ini adalah Spring Valley yang pertama, dan Spring Valley Extension itu akan ada di sebelah sananya. Makin deket lagi ke bukit, enak banget. Udaranya itu sekarang nih teman-teman, kita lagi ada di jam setengah 11 siang, tapi bener-bener masih sejuk banget. Oke, yuk mulai kita bahas dari rumahnya. Nah, teman-teman, atapnya ini modelnya pelana, tapi di sebelah kanan kirinya itu ada dak-dakan ya. Nomor satu yaitu tempat untuk jatuhnya air. Nomor dua itu bisa memperbagus fasad kita. Teman-teman bisa lihat deh. Ini di bagian sini, sopi-sopinya itu dimajuin kan. Jadi kebentuklah sebuah segitiga lagi. Bayangin kalau misalnya dia nggak ada dak-dakannya, nggak bakal dapet tampilan ada tonjolan seperti ini. Sedangkan kalau kita mau bikin rumah kita menarik itu, kita harus ada permainan maju mundur dari rumahnya. Dengan kita bikin di kiri kanan ada dak, kita bisa majuin, akhirnya bentuk rumahnya jadi unik seperti ini. Habis itu kalau teman-teman perhatiin, walaupun rumah ini satu lantai, tapi dia memiliki ceiling yang tinggi. Nah, kenapa bisa ceilingnya tinggi seperti ini, teman-teman? Karena dia gunain atap model Cremona. Jadi dia dalamnya itu juga bisa miring interiornya. Nah, kalau teman-teman pengen bikin atap Cremona seperti ini, ada dua caranya. Nomor satu, teman-teman bisa pakai baja ringan dan bilang ke tukang baja ringannya, kita mau bikin modelnya atap Cremona karena kita mau expose miring di dalam interiornya, atau bisa juga pakai besi. Nah, kalau teman-teman perhatiin, rumah ini udah pakai genteng beton. Genteng betonnya itu kalau kita mau bikinnya seperti ini, atapnya, jangan lupa harus seperti rumah ini nih, ada nok sampingnya seperti itu. Dan supaya nok sampingnya itu aman dan gak gampang copot, teman-teman harus kasih baut seperti di rumah ini. Dengan kayak gitu, apa yang terjadi, bro? Nok samping itu bahaya, bro. Kalau nggak ada nok sampingnya, air itu masuk ke dalam kan? Ke dalam. Lama-lama dia masuk ke dalam plafon kita. Plafon. Ya kan, lama-lama plafon kita nggak sadar, rembes, hitam-hitam, airnya jatuh. Nah, nok samping itu adalah yang ngebatasin si air supaya nggak bisa masuk. Nah, kalau nok sampingnya nggak dipasang beneran, nggak dipasang pakai baut, yang terjadi adalah satu saat lepas, kita lupa karena itu kan barang ada di atas. Kalau di depan pasti kita lihat nih, oh rumah kita ada giginya ompong gitu ya. Tapi kalau yang di belakang kan nggak kelihatan. Nah, makanya lebih baik dari awal udah di scrub, jadi aman, rumah kita juga bebas bocor. Oke, kita bahas lagi turun sedikit, teman-teman. Supaya tampilannya menarik, ini agak unik. Kalau teman-teman lihat di situ ada permainan topi-topinya dari beton, bentuknya T seperti itu, ditonjolin ke depan. Nomor satu, supaya ketika ada matahari masuk itu masih kehalang
Jadi matahari tuh nggak langsung nyorot masuk ke dalam kaca kita. Ini menarik banget karena banyak developer yang bikinnya tuh langsung kaca-kaca aja. Kalau yang ini tuh dia ada tonjolan si T-nya ini. Matahari tuh agak terhalang tapi sinarnya tetap masuk. Nah, di bagian bawahnya sederhana, ada permainan dak beton lagi yang bentuknya L begini. Dan di bagian sisi sebelah kanan ini, yang di bagian kamarnya ini, itu dia gunain conwood. Kenapa di bagian sebelah sininya dikasih conwood, sebelah sini dikasih kaca? Karena bagian yang sebelah sini itu adalah ruang keluarga dan ruang makannya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah kamar tidurnya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Teman-teman jangan kaget nih, pasti ada yang nanya nanti, itu kok karpetnya melayang? Ya nanti belum dibikin jalannya. Soalnya kan ada yang nanya juga, Bang, kenapa sih kalau di rumah contoh itu nggak ada pintunya? Ya supaya kita gampang masuk keluarnya. Bayangin deh kalau misalnya teman-teman bawa keluarga nengok satu rumah, habis itu ada keluarga yang lain, ada pintunya, pasti repot. Nah, sekarang kita udah di depan rumahnya, teman-teman. Di bagian depannya ini unik, karpetnya itu dibikin tali air. Nah, tali air itu dibikinnya tidak standar ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Dia bikinnya miring-miring gini. Nah, ini bisa jadi sebuah inspirasi kalau teman-teman pengen bikin karpet yang budget tapi nggak biasa. Tapi harus juga diingat. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat, tali airnya itu tidak begini habis itu berhenti, tapi ada gorong-gorongnya lagi di sini. Nah, jadi akhirnya kalau kita lagi nyuci, airnya itu jalan dari sini, keluar ke samping, dan akan turun. Jadi akhirnya karpet kita akan menjadi cepat kering. Oke, ini sederhana aja. Kadang-kadang supaya kalau misalnya jendela itu kelihatannya standar aja, mau dikasih hiasan dikit tuh teman-teman tinggal tambahin satu ban-banan seperti ini. Nah, ban-banan seperti ini itu nggak perlu pakai besi. Ini bisa pakai pasangan bata aja. Oke, menarik. Ini tuh kadang-kadang ada yang suka kelupaan, tau nggak bro? Developer tuh suka bikin begini aja, berat. Habis itu akhirnya dia naik di sini kecil. Nah, kalau developer ini menarik. Dia bikin kotakan lagi begini, jadi begitu kita keluar itu masih ada step, ya. Ini masih bisa ditaruh karpet. Jadi karpet kita itu nggak merusak pemandangan dari teras kita. Oke, kita mulai bahas di terasnya. Nah, teman-teman, ini gunain produk dari Milan Keramik Habitat. Ini adalah salah satu produk yang sering gue pakai kalau teman-teman lagi nyari keramik yang motifnya kayu tapi harganya affordable. Teman-teman bisa pakai Milan Keramik nih, seperti ini. Serinya Habitat. Kalau yang biasa gue pakai itu Linea Maple. Nah, teman-teman bisa cari deh. Nah, kalau ini dia juga gunain Habitat. Habitat itu adalah keramik, bukan homogeneous style, tapi tampilannya seperti homogeneous style. Hasilnya sebagus homogeneous style, tapi harganya lebih murah. Tapi apa kekurangannya? Kenapa dia bisa lebih murah dari homogeneous style? Contohnya begini teman-teman. Kalau misalnya keramik ini tiba-tiba kejatuhan benda keras gitu ya, dia pecahnya itu di dalamnya itu akan berwarna merah karena dia bahannya dari tanah merah. Sedangkan kalau homogeneous style, ketimpa benda keras, dalamnya itu warnanya sama seperti yang di luar, homo gitu. Dalam dan di luar homo gitu, jadi benar-benar sama. Itu aja perbedaannya. Jadi kalau kita sebenarnya bikinnya itu di tempat-tempat yang hampir nggak mungkin kejatuhan sesuatu, pakai keramik juga oke-oke aja. Yuk, sekarang kita mau masuk dalam rumahnya. Tapi sebelum kita masuk dalam rumahnya, buset bro, ada kodok. Kodok bro. Hati-hati lompat. Sebelum kita masuk, ini kalau bukan was-was bro. Masalahnya gue didoktrin dari kecil. Gue sih kayak gini-gini nggak takut. Cuman katanya kalau ngencingin kena mata bisa buta. Katanya. Gue sih pakai kacamata, lo nggak pakai. Tar dulu, belum selesai. Ini dia gunain aluminium teman-teman. Warnanya itu coklat anodized. Menarik sih. Jadi kalau teman-teman lagi nyari aluminium yang harganya lebih affordable, teman-teman bisa pakai anodized. Cuman pilihlah yang warna ini. Tapi tetap aja ya, anodized itu juga ada merek-mereknya. Kalau ini adalah merek yang cukup bagus karena dia tebal banget. Dan jangan lupa kalau kita bikin satu jendela yang besar seperti itu, bagian bawahnya itu harus kaca mati seperti ini nih. Ini akan lebih bagus sih kalau misalnya sebenarnya ini kaca double ya. Bayangin deh, ini udah bisa dibuka, ini bisa dibuka.
udara sentulnya itu, nah tapi itu gampang lah. Nanti kalau teman-teman beli rumah ini tinggal panggil tukang aluminium untuk tambahin bukaan jendela 2 lagi. Tapi harusnya seperti ini, di bagian bawahnya ini udah disiapin mati jendelanya supaya anak-anak kita itu nggak bisa main lompat-lompat aja keluar dari rumah. Wah, ini ada yang menarik nih di rumah ini. Jadi di bagian sini itu kan biasanya patah ya. Ini tuh dibikin miring teman-teman. Satu, ini enak banget kalau misalnya kita lagi mau angkat-angkat barang nih. Jadi cocok banget buat orang tua. Misalnya dia pakai kursi roda segala macem, tinggal didorong ke atas. Yuk, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Wow, pintunya solid yang dilapis sama HPL. Mewah sih. Berat banget. Kadang-kadang gitu bro, kalau misalnya kita bikin satu pintu itu solid, yang susah itu di finishing sebenarnya. Kalau kita mau tampilannya solid, tapi finishingnya mudah, tapi kelihatannya keren, pakailah solid habis itu dilapis HPL seperti ini. Dapat beratnya, finishingnya dapat bagusnya, tapi pengerjaan finishingnya tidak merepotkan. Dan rumah ini udah pakai smart door lock ya, ini simple lah teman-teman. Udah bisa pakai sidik jari, pakai pin, dan udah bisa pakai kartu. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Wow, seru ya. Nomor 1, ini terang banget sih di ruang tengahnya ini. Kenapa? Karena ada jendela-jendela yang besar banget dan banyak di atas sama di bawah ini. Cuma ada satu yang gua highlight, dan ini khas banget dari rumah tropis. Teman-teman bisa lihat, di sebelah kiri itu ada jalusi di atas. Dan di sebelah sini langsung berhadapan ada roster. Nah, ini adalah kaidah rumah tropis teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya satu rumah pengen adem, itu kita mesti ada cross ventilation yang otomatis seperti ini. Ada yang di atas ini dan di atas itu. Dia nge-cross banget. Nah, kalau teman-teman punya rumah yang bentuknya pelana seperti ini, abis itu plafonnya pendek, nih di bagian sopi-sopinya dikasih juga ada ventilasi, dan di sopi-sopi sini ada ventilasi. Akhirnya rumah kita udara panas yang terjebak di atas plafon itu akan hilang dan rumah kita jadi adem. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Sederhana aja, di bagian sini ada sofa muat untuk 3 seater, dan di bagian depannya ini udah ada wall panel yang digunain buat TV. Dan kalau teman-teman lihat ini sebenarnya seru. Jadi ini ada beberapa komponen. Di sini ada brown mirror, ada HPL, ada ini bukan HPL nih, bro. Jadi ini PVC. Nah, jadi ini tricky nih. Jadi teman-teman kalau mau beli kayak gini kan sekarang udah banyak nih di Tokopedia nih, tinggal beli-beli doang nih. Jadi kita udah nggak ngukir-ngukir lagi kayak zaman dulu. Dapatlah permainan tali air yang tebal seperti ini. Tapi kan warnanya dia tricky nih. Ya kan, warnanya dia kan pilihannya berbeda sama warna HPL. Mau kita gabungin. Nah, belilah salah satu dulu ininya. Habis itu teman-teman lihat sampel HPL-nya, disamain. Jadi hasilnya mirip nih antara yang beli di Tokopedia sama HPL. Tapi kalau misalnya nggak yakin bro, kalau gue sih nggak nyari miripnya, tabrakin sekalian. Jadi lebih aman gitu. Misalnya ininya muda ya, sini gue sikat gelap aja. Jadi akhirnya aman gitu, tabrak sekalian daripada mirip-mirip malah nggak mirip gitu. Kayak contohnya kayak lu kan mirip sama Jamal Mirdad, ya kan? Jadi akhirnya orang milih siapa? Milih Jamal Mirdad bro, ya kan? Tapi kalau lu disandingin sama Jeffrey Nicole kan beda kiri kanan. Lebih kemungkinan lo dipilihnya lebih besar. Gitu ya. Tapi ya gitu bro, zaman sekarang tuh yang klimis-klimis bro, yang bereok-bereok tuh udah jadul. Karena yang bereok-bereok siapa? Gue sebutin ya, Rano Karno, Jamal Mirdad, udah nggak ngetren. Lo lihat yang baru-baru, Nicholas Saputra, mana ada begitu kan? Jeffrey Nicole nggak ada. Oke. Teman-teman, ada juga yang menarik di sini. Kalau teman-teman pengen rumahnya tuh kelihatan mewah, kan perlu ada permainan stone-nya. Ini tuh bisa dapat dari HPL. Nih HPL loh, nggak kelihatan banget ya kalau dia ini tuh HPL, kecuali kalau kita pegang. Sama juga seperti ini, coffee table-nya gunain besi 3x3 di bending. Habis itu di atasnya sama dibikin juga stone seperti yang ada di wall panel TV ini. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini menarik nih. Jadi kalau kita bikin satu meja makan,
pengen efisien, itu kita bisa puter 45 derajat seperti ini. Nih dulu di kantor gue juga bikinnya kayak gini nih. Jadi bikin 45 derajat begini, mejanya itu jadi ke sana, dan ke sana, dan ke sana. Tengahnya, ini kan sebenarnya ngeround. Ini kan pengennya seperti konsep meja bundar gitu. Nah makanya di sininya juga membundar nih. Jadi cocok-cocok aja kalau misalnya atasnya itu bentuknya membundar seperti ini, bawahnya kotak tapi diputer 45 derajat. Tapi kalau ini diputer yang nggak 45 derajat, dibikin biasa begini, ini jadi nggak match. Nah teman-teman, kalau kita punya satu rumah yang tinggi seperti ini, taruhlah AC jangan terlalu tinggi seperti kayak gini nih, bagus. Kenapa? Karena AC itu cukup dinginin yang bagian bawahnya. Kalau kita taruh terlalu tinggi, akhirnya dia ngedinginin lebih banyak volumenya. Nggak perlu juga. Dan ini seru loh sebenarnya. Rumah ini itu, bayangin ya di sini. Ini kan tinggi pintu itu sekitar 240. Di atas pintu ini persis, itu sebenarnya bisa siap untuk jadi mezanin. Kalau kita butuh ruangan lagi. Nah, di bagian sininya itu masih panjang. Andaikan nih, kalau teman-teman lihat di sini, ini kulkasnya digeser lagi. Bagian sini tuh masih bisa jadi tangga untuk menuju mezaninnya. Dan si meja makan ini itu masih bisa digeser ke situ karena sirkulasi di situ juga masih besar. Jadi bisa dibilang karena lebarnya 6, ini sangat menarik kalau untuk dibikin jadi ada mezaninnya. Yuk, sekarang kita ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Ukurannya luas 3x3 nih. Enak ya. Di sebelah sudut sebelah sini itu adalah tempat tidurnya. Ini enak nih layoutnya. Jadi kalau kita nge-layout kamar itu, kita harus ngedapetin satu ruang kosong yang banyak seperti ini nih. Jadi ini ditaruh tempat tidur. Di sebelah sini, sisi yang sebelah sini itu diambil untuk jadi meja belajar dan lemari pakaian. Akhirnya kita punya kamar yang berasa lega banget. Nah, yang dihias berat adalah yang di sebelah sini. Dikasih atasnya seperti ini, dikasih lampu LED juga di atas headboard seperti ini. Jangan lupa dikasih empuk-empuk dan dibikinlah awan. Jadi bagian sini tuh berat. Sedangkan bagian sininya itu benar-benar cuma dikasih pajangan sederhana seperti ini. Jadi kalau kita mau bikin satu kamar kelihatan lega itu, carilah satu titik berat. Jadi titik beratnya itu cuma di sini doang. Sedangkan sebelah sini itu dibikin lebih light. Jadi akhirnya kita punya satu kamar yang kelihatan luas. Ini enak banget loh. Bayangin dengan kamar 3x3 seperti ini, dapat layout yang seperti ini, anak kita main Lego di bawah itu bisa enak banget. Nah, di sebelahnya itu di antara kamar tidur anak dan kamar tidur utama ada kamar mandinya. Dan ini adalah yang bagian yang paling menarik menurut gue. Karena atapnya pelana seperti tadi itu dan sebelah kanan kirinya itu ada dak-dakannya. Di dak-dakan seperti ini itu bisa dikasih skylight. Hasilnya kamar mandi kita akan selalu kelihatan terang. Cuman sayang ya entah kenapa dikasih keramik modelnya seperti ini. Satu dia gelap, kamar mandinya nggak terlalu besar, tapi dikasih keramik yang warnanya gelap. Bayangin kalau misalnya keramiknya itu dipilih yang motifnya seperti ini, lebih terang lagi. Habis itu ini dan ini itu warnanya sama. Satu nggak bikin rumit gitu kelihatannya di mata. Habis itu nomor dua akan ngebikin kamar mandi kita kelihatan jauh lebih besar. Sekali lagi di sini juga terulang nih teman-teman. Ini turunannya itu juga nggak patah. Ini menarik nih. Satu kan airnya itu nggak akan keluar ngebasahin bagian kloset. Ini kan bagian keringnya, ini bagian basahnya. Tapi andaikan ada orang tua di dalam rumah ini atau anak kecil, mereka andaikan kepleset atau apa tidak tajam. Menarik nih. Yuk sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utama, tapi sebelum ke kamar tidur utama ternyata di bagian sini itu bisa dimanfaatin untuk jadi wastafel. Enak sih. Jadi kamar mandinya itu tetap berasa lega gitu, nggak maksain. Walaupun sebenarnya kalau misalnya ini digeser sedikit, habis itu di sini ada wastafelnya masih muat, tapi kan maksain. Enakan di sini nih. Jadi multifungsi, bisa untuk gosok gigi yang harus dikerjakan di dalam kamar mandi, atau bisa untuk orang habis makan makanan Padang, cuci tangan di situ. Dan ini adalah kamar tidur utamanya.
Nomor tidur utamanya sekali lagi gue suka sih sebenarnya ngedesainnya, karena desainnya itu light dan sama seperti tadi. Teman-teman lihat, dia ngambil yang berat itu di sebelah sini. Nah, sedangkan bagian sini tuh light, cuma ada TV doang. Hasilnya adalah satu kamar yang kelihatannya lega banget. Simple aja, ini pakai wallpaper. Jadi kalau teman-teman mau ngakalin, pakai wallpaper di sebelah sini. Di bagian bawahnya ini baru HPL. Habis itu dikasih LED, jangan lupa di sini kasih empuk-empuk buat headrest-nya. Habis itu di bagian atas, nah ini bagus sih, karena di bagian sini kalau kita bikin